Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Dotu Lolong Lasut. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Dotu Lolong Lasut adalah tokoh adat, pemimpin masyarakat, sekaligus pejuang dari tanah Minahasa, khususnya dari daerah Menang yang sekarang menjadi bagian dari kota Manado, Sulawesi Utara. Beliau dikenal sebagai pendiri pertama pemukiman Menang, yang menjadi cikal bakal kota Manado, dan juga sebagai pemimpin lokal yang menolak penjajahan Portugis pada abad ke-17. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dotu Lolong Lasut merupakan tokoh penting dalam sejarah lokal Sulawesi Utara karena perannya dalam mendirikan pemukiman Menang sekitar tahun 1623, dan melakukan perlawanan terhadap upaya Portugis yang ingin menguasai dan menjajah wilayah tersebut, dan membangun struktur sosial dan adat di Menang yang kelak berkembang menjadi pusat kota Manado, dan dianggap sebagai pahlawan lokal Minahasa karena keberaniannya mempertahankan tanah leluhur dari kekuasaan asing. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Dotu Lolong Lasut berlangsung sekitar awal abad ke-17, khususnya sekitar tahun 1623, yaitu masa di mana Portugis aktif menguasai wilayah Maluku dan mencoba memperluas kekuasaan ke Sulawesi Utara, terutama di wilayah pesisir Minahasa. Masa itu adalah periode awal kolonialisasi di wilayah Indonesia bagian timur setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa penting terkait Dotu Lolong Lasut terjadi di Menang, yang pada masa itu merupakan daerah strategis di pesisir utara Sulawesi. Menang kini dikenal sebagai bagian dari kota Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Lokasi ini menjadi titik awal perkembangan urbanisasi dan pusat pemerintahan kolonial setelah Dotu Lolong Lasut mendirikan pemukiman dan struktur adat di sana. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dotu Lolong Lasut melawan Portugis karena menolak eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat lokal oleh bangsa asing, dan berusaha mempertahankan kedaulatan adat dan kebebasan wilayah Minahasa dari dominasi kolonial, dan menjaga warisan leluhur dan mempertahankan eksistensi budaya serta kemerdekaan komunitas Menang. Dan beliau melihat bahwa kehadiran Portugis akan membawa penderitaan dan penghancuran tatanan sosial budaya masyarakat Minahasa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dotu Lolong Lasut melawan penjajah Portugis dengan cara menggalang kekuatan adat dan masyarakat lokal untuk menolak keberadaan Portugis di wilayahnya, dan menyusun strategi pertahanan dan menolak kerjasama dengan bangsa asing yang datang membawa niat penjajahan, dan menegakkan kepemimpinan lokal yang kuat berbasis hukum adat Minahasa, dan menjadikan Menang sebagai pusat kekuatan baru yang mandiri secara politik dan sosial, sehingga Portugis tidak berhasil mendirikan koloni di sana. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dotu Lolong Lasut adalah pendiri kota Manado dan tokoh perjuangan Minahasa yang menolak kolonialisme Portugis pada awal abad ke-17. Peranannya tidak hanya penting dalam membentuk identitas budaya dan wilayah Sulawesi Utara, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan asing. Warisan perjuangannya masih dikenang hingga hari ini, dan beliau dianggap sebagai pahlawan lokal yang patut diangkat ke tingkat nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dotu Lolong Lasut dikenal dalam tradisi lisan sebagai salah satu tokoh awal Minahasa yang membentuk komunitas politik dan sosial tersendiri. Menang yang sekarang menjadi pusat kota Manado merupakan Wanua atau negeri pertama di wilayah Minahasa yang terorganisir dengan sistem hukum adat yang kuat. Dari perspektif ini, Dotu Lolong Lasut bukan hanya pejuang, tetapi juga negarawan adat pertama yang memodernisasi pola kepemimpinan lokal.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa walaupun Portugis dikenal datang lebih awal dibanding Belanda ke wilayah Indonesia bagian timur, kehadiran mereka tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Dotu Lolong Lasut, dari perspektif ini, adalah pionir perlawanan terhadap kolonialisme di kawasan Sulawesi Utara. Beliau menolak tawaran kerjasama dagang dan pengaruh agama dari Portugis, yang saat itu membawa pengaruh Katolik sekaligus kepentingan militer dan dagang. Beliau merupakan representasi lokal dari gerakan nasionalisme awal yang berbasis adat dan spiritualitas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di mata akademisi dan sejarawan lokal, peran Dotu Lolong Lasut sering diabaikan dalam narasi besar sejarah nasional. Namun, kini beliau diangkat sebagai simbol pembelajaran sejarah lokal hero, yang penting bagi pendidikan karakter dan identitas Minahasa. Monumen dan patung dirinya di Taman Kesatuan Bangsa Manado menjadi alat edukasi sejarah visual yang digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan, terutama bagi siswa di Sulawesi Utara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam beberapa kepercayaan lokal Minahasa yang masih menjaga unsur budaya leluhur, Dotu Lolong Lasut dianggap memiliki kekuatan spiritual. Sejumlah masyarakat meyakini bahwa tugu dan patung dirinya menyimpan tua atau aura perlindungan bagi kota Manado. Beberapa komunitas adat secara rutin melakukan ritual di sekitar tugu tersebut, terutama pada bulan November sebagai bulan kelahirannya, menunjukkan bahwa penghormatan terhadapnya tidak hanya bersifat historis, tetapi juga spiritual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pemerintah kota Manado dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah mengakui jasa Dotu Lolong Lasut sebagai tokoh historis. Namun hingga kini beliau belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dorongan dari tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis budaya untuk mengusulkan Dotu Lolong Lasut ke dalam nominasi gelar pahlawan nasional, serupa dengan tokoh lokal lainnya seperti Walter Monginsidi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beberapa versi sejarah menyebut bahwa Dotu Lolong Lasut berasal dari garis keturunan bangsawan Minahasa tua, dan memiliki hubungan genealogis dengan pemimpin-pemimpin adat di sekitar Likupang, Tondano, dan Tombulu. Beliau dikenal sebagai tokoh penghubung antara masyarakat pesisir dan pegunungan, yang menjadi kekuatan penting dalam membangun komunitas besar bernama Manado. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun
supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.